Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, teman-teman. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, maka sebelum kita menonton video ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar semua materi yang saya sampaikan, yang kami sampaikan ini bisa terserap oleh teman-teman. Nah, pada materi ini, saya akan menjelaskan sorting dan searching. Yang pertama, saya akan menjelaskan sorting terlebih dahulu. Ya, di sini sorting. Tujuan sorting itu mengurutkan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Yang dimaksud menurut aturan tertentu itu bisa secara ascending maupun descending. Secara ascending itu dari kecil ke besar, dan secara descending itu dari besar ke kecil. Nah, ini contohnya. Misal data acaknya itu yang pertama 5, 6, 8, 1, 3, 2, 5, 10. Maka secara ascending ini akan terurut 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 25. Dan secara descending dari yang terbesar 25 sampai ke 1. Begitu. Nah, kemudian metode sorting ini ada banyak. Ada bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, merge sort, radix sort, cell sort, dan masih banyak lagi. Namun, pada kelas ini saya akan mengajarkan tiga sorting, tiga metode sorting, yaitu yang pertama bubble sort, yang kedua insertion sort, dan yang ketiga itu selection sort. Bubble sort ini metode sorting yang paling mudah. Mengapa disebut bubble? Karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Nah, begitu. Kita langsung saja ke codingannya. Nah, di sini pertama itu kita deklarasikan terlebih dahulu variabel n yang memiliki array yang isinya itu ada 5, 1, 2, 4, 3. Array ini dimulai dari indeks ke 0. Nah, 5 ini merupakan variabel n dari variabel n berindeks 0. Nah, itu nilainya itu 5. Kemudian deklarasikan lagi variabel i, a, dan save. Kemudian di sini ada printf, yaitu mencetak. Kan? Sudah diajari di pertemuan sebelumnya. Printf, kemudian ini berfungsi untuk menyimpan data. Menyimpan data variabel n, dan ini indeksnya dimulai dari 0. Ini itu menampilkan yang ada di variabel n ini. Nah, ini kan indeks 0 ini kan 5, indeks ke-1 itu 1, indeks ke-2 2, indeks ke-3 4, indeks ke-4 yaitu 3, begitu. Kemudian ini backslash n itu untuk enter. Kemudian ini bubble sort. Jadi yang pertama itu menggunakan for i kurang dari 0. Maaf. For ini yang pertama i sama dengan 0 dan i itu kurang dari 5 kurangi 1. Nah, jadinya kan 4. Ini saya tulis di sini di komen. Jadi i-nya itu 0 dan kondisinya itu atau syaratnya itu i kurang dari 4. Nah, ini kan 0 kurang dari 4. Jadi kan terpenuhi kan? Nah, kalau terpenuhi lanjut lagi di for selanjutnya. For selanjutnya ini ada a. A ini bernilai 0. Kemudian syaratnya atau kondisinya ini a kurang dari 5 kurangi i. 5 kurangi 0. I kan 0, jadinya 5 kurangi 0 sama dengan 5. Bisa
saya tulis ini di komen A kurang dari 5 gitu. Kemudian if variabel n indeksnya itu A tadi kan nilainya 0. Jadi variabel variabel n yang indeksnya 0 itu kan bernilai 5. Ini kan. Nah, kemudian apakah lebih besar daripada variabel n berindeks A plus 1 atau 0 plus 1 itu 1, n berindeks n yang memiliki indeks 1. Kan ini 1. Kan ini terpenuhi kan. 5 lebih besar daripada 1 ini. 5 lebih besar daripada 1. Indeks ke 0 apakah lebih besar daripada indeks ke 1? Nah, kalau benar, maka ini variabel safe ini untuk menyimpan variabel n yang berindeks 0, yang nilainya itu 5. Jadi, variabel safe ini bernilai 5 sekarang. Saya tulis ya. Safe ini bernilai 5, begitu. Terus, ini, NA atau n indeks 0 sama dengan n indeks A plus 1. Yaitu artinya, n indeks 0 itu sekarang nilainya n indeks 1. Kan ini A-nya kan ini 0. 0 ditambah 1. Jadinya kan kalau dibacakan begini. N indeks A-nya kan ini tadi masih 0 kan. 0 sama dengan n indeksnya itu 1. Nah, maaf, 1. Jadi indeks ke 0 ini di-replace. Berubah nilai indeks ke 0 ini berubah menjadi 1. 5 ini berubah menjadi 1. Setelah itu, n A plus 1 ini, kan ini n A plus 1 ini kan nilainya 1. Jadi ini kalau dituliskan itu, array-nya itu begini, n itu sama dengan 1, 1, 2, 4, 3. Nah, kemudian ini n yang indeksnya 1 ini, indeks 1 kan ini. Nah, ini bernilai safe. Safe-nya kan tadi nilainya 5. Nah, kemudian ini dirubah. N-nya sekarang nilai variabel n itu yang indeksnya 1 itu sekarang bernilai 5. Jadi kalau ditulis 1, 5, 2, 4, 3. Begitu. Setelah itu, ini di increment. Kan A-nya menjadi 1. A-nya berubah menjadi 1. 1 kurang dari 5. Jika NA atau N, variabel N yang indeksnya 1, yaitu bernilai 1 ini, yang bernilai 5 ini, itu lebih besar daripada indeks kedua, yaitu nilainya 2. Benar kan? Maka ini disimpan. Save-nya ini, kan ini NA-nya kan ini, A-nya ini kan indeks ke 1. Indeks ke 1 kan nilainya 5 ini. Nah, save-nya ini bernilai 5. Kemudian, NA di sini, indeks ke 1 ini, dirubah nilainya menjadi yang ada di indeks ke selanjutnya, yaitu 2 nilainya. Kemudian, jadi kalau ditulis itu, ini seperti ini. 1, 2, 2, 4, 3. Kemudian saat proses di sini menjadi 1, 2, 5, 4, 3. Dan seterusnya. Kalau di logika itu seperti ini. Kan tadi ini yang pertama. Ini kan data awalnya. Kemudian
Karena 1 lebih kecil daripada 5, maka ini ditukar. Setelah itu, 5 lebih kecil daripada 2, kemudian ditukar di sini. Terus 5 lebih besar daripada 4, maka ditukar lagi. Kemudian 5 lebih besar daripada 3, ditukar lagi. Kemudian balik ke for yang pertama ini. Di for yang pertama ini kita akan menemukan di mana ini 4 akan berpindah posisi sama yang 3 ini. Maka jadilah urutan seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu. Ini tadi namanya bubble sort. Kemudian kita melanjutkan di selection sort. Nah, ini sama. Hampir sama sih, sama bubble sort. Cuman logikanya saja agak berbeda. Kita isi terlebih dahulu ini arraynya seperti tadi. Terus ini kita cetak isinya yang ada di dalam array. Kemudian menggunakan perulangan lagi. I sama dengan 0. I kurang dari 6 kurangi 1. 6 ini apa? 6 ini yaitu jumlah yang ada di dalam array. Ini ada berapa sih? Nah, ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini adalah jumlah yang ada di array, di dalam array. Jadi, I ini kurang dari 6 kurangi 1. Jadinya 5. Nah, kalau dibaca itu enaknya gini, I itu bernilai 0, terus 0 itu kurang dari 5, kan ini terpenuhi, maka ke for yang selanjutnya. Saat di for selanjutnya ini J sama dengan I plus 1, I-nya tadi kan 0, ditambah 1, jadinya J-nya ini memiliki nilai 1. Kemudian syaratnya itu J kurang dari 6. 6 ini tadi jumlah. Kemudian karena ini terpenuhi 1 kurang dari 6, maka akan mengerjakan if di sini variabel array indeksnya I itu 0, bernilai 0, jadi array yang berindeks 0 apakah lebih besar daripada array yang berindeks 1, kan J-nya ini 1. Kita lihat di sini 0 ini indeks ke 0 dan ini indeks ke 1. Apakah indeks ke 0 ini lebih besar daripada indeks ke 1? Nah, ini kan benar kan, 5 kan lebih besar daripada 1. Maka berjalanlah ini. Ini kita simpan dulu array yang ada di indeks ke 0, 5. Jadi nilai 5 ini disimpan di variabel save. Jadi save-nya ini bernilai 5, menyimpan angka 5. Kemudian array indeks ke 0 ini akan bernilai array berindeks 1. Nah, jadi indeks ke 0 ini akan berubah nilainya menjadi indeks yang 1 ini. Jadi angka 5 ini akan berubah menjadi angka 1. Begitu. Kemudian array J kan ini indeks ke 1. Nah, indeks ke 1 ini akan berubah dengan nilai yang di variabel save. Variabel save kan 5. Nah, jadinya ini ditukar. Satunya di sini di indeks ke 0 dan 5-nya di indeks ke 1. Begitu. Setelah itu, kembali lagi ke for yang kedua ini. Karena ini di increment, maka I-nya ini, J-nya ini bertambah 1. Jadi J-nya ini menjadi 2. 2 kurang dari 6. Nah, ini kan terpenuhi. Lalu kembali lagi. Array I 2. 2
array berindeks 2 ini apakah lebih besar daripada array array I kan ini 0. Apakah array indeks ke 0 ini lebih besar daripada indeks ke J-nya kan ini 2. Nah, kita lihat indeks ke 0 apakah lebih besar daripada ini kan tadi udah pindah 1 kan. Nah, ini pindah 1. Kan jadi urutannya itu kan tadi udah berjalan. Urutannya menjadi seperti ini. 1, 5, 12, negatif 5, 16, 2. Nah, ini apakah indeks ke 0 ini lebih besar daripada indeks ke 12? Kan jawabannya tidak. Makanya jadi if ini itu tidak berjalan karena tidak memenuhi syarat yang ada di dalam if. Kemudian jalan lagi for yang ini. J-nya ini berubah menjadi 3. Kemudian if-nya. Apakah indeks ke 0 lebih besar daripada indeks ke 3? Kita lihat. Indeks ke 0 apakah lebih besar daripada indeks ke 3? Jawabannya iya. Maka dari itu kita tukar negatif 5-nya ke indeks ke 0 dan 1 berpindah di indeks ketiga, begitu. Jadi ini cara bekerjanya selection sort, begitu. Kita cocokkan indeks ke 1 ini ke indeks ke 0 ke indeks ke 1, indeks ke 0 ke indeks ke 2, indeks ke 0 ke indeks ke 3, indeks ke 0 ke indeks ke 4, indeks ke 0 ke indeks ke 5. Kalau sudah, kita cocokkan lagi mulai dari indeks ke 1. Indeks ke 1 ke indeks kedua, indeks ke 1, indeks ketiga, dan sampai seterusnya. Sampai menghasilkan ini. Ini adalah urutannya. Kalau di run seperti ini. Nah, ini kan sebelum sorting. 5, 1, 12, negatif 5, 16, 2. Kalau sudah disorting kan negatif 5, 1, 2, 5, 12, dan yang terakhir itu 16. Nah, begitu. Cara kerjanya itu seperti ini. Jadi, selection sort ini mencocokkan satu persatu. Begitu intinya. Setelah itu, kita ke insertion sort. Nah, ini seperti biasa, array-nya itu kita isi terlebih dahulu. Bisa juga diisi sendiri. Tuh. Kemudian ini kita cetak yang ada di dalam array. Mencetaknya menggunakan for ini. Kemudian for dan ini itu adalah insertion sort. Jadi menggunakan for. Yang pertama itu I sama dengan 1. I kurang dari 6. Kan ini 1 kurang dari 6. Akan terpenuhi. Maka terus kemudian variabel save ini akan menyimpan array yang berindeks 1. Jadi save ini save akan bernilai 1. Indeks 1, maka ini 1. Begitu. Kemudian ini J. J sama dengan I min 1. I min 1 kan berarti J-nya ini itu 0. I-nya kan tadi 1. Nah ini, 1 kurangi 1 kan 0. Kemudian menggunakan perulangan while. Save kan ini 1. 1 kurang dari array indeks ke 0. Array indeks ke 0 itu adalah 5. Apakah 1
lebih kecil daripada 5 dan J-nya ini lebih besar sama dengan 0, maka ini terpenuhi semua. Kalau terpenuhi semua, maka akan melanjutkan di sini. Array. Variabel array, terus J plus 1, itu artinya array indeks ke 1, kan J-nya 0. Array indeks ke 1 sama dengan array indeks ke 0. Jadi, array yang indeks 1 ini tuh akan diganti dengan array yang ada di indeks ke 0. Begitu. Jadi, ini nilainya sekarang itu 5. Gitu. Ini. Nah, ini. Sekarang kan menjadi 5. Ini 5. Terus yang ini itu menjadi 1. Kan ini save-nya itu kan 1. Kan ini variabel save. Kemudian array J plus 1. J plus 1 kan J-nya 0 plus 1. Nah, itu. Kemudian setelah itu kita cocokkan lagi. Kemudian balik lagi di for ini. For-nya sekarang I-nya itu 2. 2 kurang dari 6. Terpenuhi kan? Maka ini 2 min 1. Kan J-nya itu menjadi 1. Terpenuhi kan? Ini save-nya kan ini indeks kedua itu 12. Terus J-nya itu 1. Di 1, apakah 1 lebih, apakah 12 lebih kecil daripada array yang di indeks 1? Salah kan? Kan ini 12 kurang dari 1. Nah, itu maka ini tidak berjalan. Gitu. Ini itu logikanya seperti ini. Kita cari yang paling kecil. Jadi, ini kan tadi sudah 1, ini 5, 12, negatif 5, 16, 2. Nah, ya, ini kan variabel save tadi kan bernilai 12, kemudian J-nya ini kan 1, kan ini I-nya sudah menjadi 2. 2 kurangi 1, ini 1. Kemudian while save kurang dari, apakah 12 itu lebih kecil daripada array J. Array J kan array indeks 1. Kan ini tidak, maka kebalik lagi di for karena tidak terpenuhi. Jadinya ini menjadi 3. Save sama dengan array yang ada di indeks ketiga, yaitu negatif 5. Negatif 5. Kemudian ini 3 kurangi 1, J-nya menjadi 2. Apakah negatif 5 ini lebih kecil daripada yang ada di indeks 2, yaitu 12? Ya. Dan J-nya itu lebih besar daripada 0, kan benar kan? Ini 2. 2 lebih besar daripada 0. Maka ke ini. Perintah ini. Array. J plus 1. J-nya kan 2. Jadi kan ini array yang ada di indeks 3 itu bernilai array berindeks 2. Gitu. Jadi negatif 5 ini berpindah di sini.
J plus 1 kan ini indeks ketiga kan. Pindah di sini. Kemudian J sama dengan J min 1. Balik lagi di while. Save. Langsung ke logikanya saja weh. Ini kan tadi negatif 5 pindah di sini karena negatif 5 itu lebih kecil daripada 12. Setelah itu kita cocokkan di indeks ke-1. Negatif 5 ini apakah lebih kecil daripada 5? Ya. Maka negatif 5 pindah ke indeks ke-1. Kemudian cocokkan lagi di indeks ke sebelumnya. Apakah negatif 5 ini lebih kecil daripada 1? Kan iya, makanya pindah lagi. Maka terbentuklah ini. Negatif 5-nya berada di indeks ke-0, kemudian indeks ke-1 ini 1, 2 itu 5, 3 itu 12. Jadi ini itu kayak berpindah, terus ini mundur. Yang awalnya indeks ke-0 menjadi ke indeks ke-1, begitu. Kemudian cocokkan lagi di indeks ke-2 ini. Nah, setelah ini, kan ini 2. 2, apakah lebih kecil daripada 16? Kan ini, ya. Apakah lebih kecil daripada 12? Ya. Apakah lebih kecil daripada 5? Ya. Apakah lebih kecil daripada 1? Kan ini tidak. Maka nilai 2 ini berada di indeks kedua. Begitu. Ini cara kerjanya insertion sort. Jadi kayak menambahkan begitu, dipindah terus ditambahkan di depannya. Yang awalnya di indeks kedua menjadi indeks ketiga, indeks keempat menjadi ke indeks kelima. Nah, begitu. Sebelum saya lanjutkan mengenai searching, nah, di sini ada tugas. Yaitu tugasnya, buatlah program yang dapat melakukan sorting dan searching dari sekumpulan data mahasiswa yang isinya itu ada NIM, nama, dan nilai. Ketentuannya itu, yang pertama, bebas memilih metode searching. Searching ini akan dibahas di selanjutnya habis ini. Kemudian, ketentuan yang kedua ini bebas menggunakan metode sorting. Yang tadi kan ada 3, mau memilih bubble sort, insertion sort, atau selection sort. Begitu, bebas. Nah, ini kenapa bebas? Untuk mencegah copy paste terhadap temannya. Jadi kalau misalnya satu kelas mau memakai ini semua kan kayak copy paste kan. Kemudian ketentuan ketiga, menggunakan array struct yang sudah diajarkan kemarin. Kemudian yang keempat, itu inputan manual. Jadi NIM-nya itu diinputkan secara manual. Tidak seperti ini. Ini kan sudah ada nilainya kan. Nah, di tugasnya ini diinputkan secara manual. Begitu. Itulah tugasnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan searching. Ini saya ambil dari PowerPoint-nya Kak Yiri. Searching. Contoh pencariannya itu biasanya ada di dalam kamus, nomor telepon dalam buku telepon. Di editing pun juga ada searching, di penyisipan data juga ada searching, find and replace juga ada searching. Gitu. Searching ini ada 2 metode, yaitu sequential searching dan binary searching. Nah, langsung saja di codingannya. Pertama itu sequential terlebih dahulu. Nah, ini sequential searching. Ini ada variabel angka yang nilainya itu ada 6, yang isinya itu ada 5, 7, 2, 1, 3, dan 9. Nah, kemudian deklarasikan
variabel data, terus ini I. Kemudian inisialisasikan variabel N. Size of angka dibagi size of int. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya itu untuk mengambil ada berapa sih jumlah di variabel angka itu. Nah, kan ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka N-nya ini itu adalah 6. Gitu. N-nya ini bernilai 6. Kemudian perintah yang pertama itu menampilkan variabel yang ada di array angka. Yaitu menampilkan ini, 5, 7, 2, 1, 3, dan 9. Kemudian kita cetak data yang ingin dicari, kemudian disimpan di variabel data. Nah, ini di sequential search. Ini cara kerjanya sequential search. Jadi, yang pertama itu menggunakan for. I sama dengan 0. I kurang dari N. N itu apa? N itu tadi jumlah dari variabel angka itu ada berapa sih isinya. Nah, kan isinya tadi ada 6. Jadi 0 kurang dari 6. Nah, ini kan memenuhi syarat kan? Nah, begitu. Kemudian kita cari if angka di indeks ke 0. Angka di indeks ke 0 itu apa? 5. Misalnya kita coba run saja. Misalnya ini yang kita cari itu yaitu angka 2. Nah, data berada pada indeks kedua. Loh Kak, ini ada di nomor 3, 1, 2, 3. Ya, itu emang ada di nomor ketiga. Namun, ini yang dicari itu indeksnya. Indeks itu dimulai dari angka 0. Jadi, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4, dan indeks ke-5. Begitu. Nah, di sini kan data yang ingin dicari kan 2. Jadi kan ini 2. Kemudian angka di indeks ke-1 itu apa? 5. Apakah 5 itu isinya sama dengan 2? Kan ini tidak. Maka di if ini, apakah I ini, 0 ini, sama dengan N-1? N kan tadi 6. 6 kurangi 5. Apakah 0 ini sama dengan 5? Ini sama dengan itu pengecekan. Apakah benar sih? Begitu. Kalau sama dengan 1, kalau sama dengannya itu 1, misalnya ya, I sama dengan 5. Nah, ini itu kalau sama dengannya 1 seperti ini tuh memberikan nilai. Kalau sama dengannya itu 2 ini pengecekan begitu. Nah, ini kan tidak terpenuhi semua if-nya. Kembali lagi ke for. Karena ini di increment ditambah. Nah, I-nya itu menjadi 1. 1. Kemudian variabel angka yang ada di indeks 1, 7. Apakah 7 itu sama dengan 2? Tidak kan? Nah, kembali ke lanjutkan lagi di if berikutnya. Apakah if berikutnya ini benar? Apakah I itu sama dengan 5? Salah juga kan? Nah, kembali lagi ke for ini di increment. I-nya itu sekarang menjadi 3. Indeks 3. Variabel angka di indeks ketiga. Maaf, variabel angka di indeks kedua. I-nya menjadi 2. Nah, indeks kedua kan 2 ini. 0, 1, 2. Apakah nilai dari angka indeks 2 ini sama dengan data? Kan ini 2 sama dengan 2. Nah, kan ini benar kan? Maka tercetaklah ini. Print data berada pada indeks 2.
Begitu. 2 ini didapat dari ini, I. Jadi begitu cara kerjanya sequential search itu begitu. Kelebihannya sequential search itu tidak usah diurutkan. Jadi kita mempunyai data itu acak. Kayak ini acak kan 5, 7, 2, 1, 3, 9. Nah, itu tidak usah diurutkan. Jadi langsung bisa ditemukan kalau menggunakan sequential search. Beda lagi kalau kita menggunakan binary search. Binary search itu nanti akan diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, ascending. Begitu. Jadi kelebihannya sequential search ini tidak usah diurutkan terlebih dahulu. Jadi langsung bisa ditemukan datanya itu. Begitu. Kemudian selanjutnya di binary search. Nah, binary search ini yang pertama itu, nah ini kan menginputkan manual. Misal masukkan data, itu mau berapa kan itu terserah. Ini sudah diajari kan yang ini. Kemudian ini for-nya ini berfungsi untuk memasukkan di variabel angka yang diindeks. Ini itu ada berapa indeksnya ini. Ini tadi ngisi berapa begitu. Kemudian ditampilkan data yang sudah diinputkan. Kemudian menggunakan bubble sort. Nah, kan saya tadi udah bilang, kalau menggunakan binary search itu harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini diurutkan menggunakan bubble sort. Ini fungsi bubble sort-nya. Nah, di sini. Kita urutkan di sini. Kemudian kita cetak urutannya itu. Nah, setelah itu panggillah binary search. Nah, binary search ini ada di sini fungsinya. Yang pertama itu mendeklarasikan ada TMP, awal, akhir, tengah, data. Yang pertama itu cetaklah perintah data yang ingin dicari agar user itu paham, ini mau mengisi apa. Nah, makanya kasih pemberitahuan ini data yang ingin dicari. Kemudian user akan mengambil inputan tadi akan disimpan di variabel data. Kemudian inisialisasikan variabel awal ini bernilai 0 dan variabel akhir ini bernilai banyak kurangi 1. Nah, banyaknya itu berapa? Kita coba saja langsung agar bisa lebih jelas. Misal ini masukkan banyak data, 6. Kita isi terserah terlebih dahulu karena nanti bisa diurutkan menggunakan binary, menggunakan bubble sort. Ini misalnya 1, 6, 2, 5, 3, 4. Nah ini kan udah diurutkan menggunakan bubble sort. Kemudian ini data yang ingin dicari. Misalnya saya ingin mencari ini nilai 3. Data 3 ada pada indeks kedua. Nah, ini kan dimulai dari indeks ke-0, 1, 2. Nah, ini data 3 ini berada di indeks ketiga. Nah, di sini kan sudah diketahui nih, banyaknya ini ada berapa? Ini kan ada 6. Jadi, banyak dikurangi 1. Berarti akhir ini bernilai 5. Kita komen di sini buat orek-orekan. Kemudian awalnya ini 0. Kemudian lakukan. Do ini kan melakukan terlebih dahulu, kemudian cek, pengecekan. Nah, ini menggunakan do while. Ini tengah, variabel tengah ini bernilai akhir ditambah awal. Akhir ini 5 ditambah awal.
5 dibagi 2. Dan ini mendapatkan 2 gitu. Sebenarnya sih ini 2,5 kan, karena ini menggunakan integer, maka komanya itu tidak dihitung, maka hanya 2 saja, begitu. Kan ini INT, memakai integer kan, itu kan bilangan bulat kalau integer itu. Nah, maka dari itu, ini kita tulis 2. If data kan ini, tadi kan 6. 6 apakah lebih kecil daripada angka yang ada di indeks kedua? Kita lihat. Data 3 apakah lebih kecil daripada angka tengah? Angka tengah itu angka yang ada di indeks kedua, 0, 1, 2. Nah, ini kan harusnya itu sama dengan kan. Jadinya ini ke else. Awal sama dengan tengah plus 1. Nah, kemudian kan dilanjutkan else. Kan ini tadi tidak terpenuhi. Kan ini kan tidak terpenuhi, maka lanjut di else. Jadi awalnya ini variabel awal sama dengan tengah. Tengah kan 2. 2 ditambah 1 menjadi 3. Awalnya ini menjadi 3. Nah, kemudian kita cek di while. Apakah akhir? Akhir kan ini bernilai 5. Apakah 5 ini lebih besar dari lebih besar sama dengan 3? Terpenuhi kan? Nah, lalu lanjut di ketentuan yang kedua. Apakah nilai angka ini, angka berindeks tengah. Indeks tengah kan tadi 2, indeks kedua. Apakah itu tidak sama dengan data? Tidak sama dengan data, yaitu maksudnya, nah ini, angka tengah kan ini maksudnya itu, tengah kan ini 2. Variabel angka berindeks tengah. Tengah itu kan tadi nilainya indeks kedua. 0, 1, 2. Nah, kita cek. Karena ini 2 tidak sama dengan 2. Nah, ini kan syaratnya sudah tidak terpenuhi. Makanya ini tidak diulang lagi dan lanjut di if. If angka tengah sama dengan data. Jadi kan ini nilainya kan 3. 3 ini sama dengan data. Data ini yang dimaksud yang kita cari ini tadi 3. Kan ini terpenuhi if yang pertama ini. Nah, maka langsung mencetak data 3 ada pada indeks tengah ini tadi berapa? Ada pada indeks kedua. Gitu. Kalau misalnya yang ini tadi belum terpenuhi, maksudnya yang ini tadi masih terpenuhi, maka ini dilakukan lagi sampai while-nya ini tidak terpenuhi. Begitu. Kita contohkan lagi ya. Misalnya di sini masih ini 5, tuh. Ini 1, 5, 2, 3, 8. Nah, ini 1, 2, 3, 5, 8. Kita cari indeks
Kita cari nilai kelima. Nah, data 5 ada pada indeks ketiga. Apakah benar? 0, 1, 2, 3. Benar. Kita cari di sini. Soalnya di sini awalnya 0, akhirnya itu banyak. 5 dikurangi 1, 4. Jadinya ini awalnya 0, akhirnya 4. Kemudian ini variabel tengah. Variabel tengah ini bernilai akhir ditambah awal. Akhir 4, awal 0. Jadinya tengah ini bernilai 4. Dan lanjut di if. Kan tadi yang kita cari itu 5. Nah, apakah 5 ini lebih kecil daripada variabel angka yang ada di indeks keempat? Kita lihat. Yang ada di indeks keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan salah. Maka ke else. Variabel awal ini berubah menjadi tengah ditambah 1. Jadinya ini 5. Gitu. Kemudian selanjutnya 5. Maaf. Ini tadi tengahnya itu bukan 4 tapi 2 ya. Maaf, kita ulangi lagi. Ini masih 0. Ini lupa dibagi 2, ini ada dibagi 2 ini. Nah, dibagi 2 kan. Jadinya if datanya kan ini tadi yang kita cari itu 5. 5 kurang dari yang ada di indeks kedua. 0, 1, 2. Kan nilainya 3. 5 kurang dari 3. Ini salah, maka awal sama dengan tengah ditambah 1. Tengah ini 2 ditambah 1. Itu 3. Nah, itu. Setelah itu, kita kemudian nilai awalnya kan ini berubah menjadi 3 karena ini awal kan tengah ditambah 1, 2 ditambah 1. Nah, ini kemudian lakukan lagi ini tengah, akhir ditambah awal, 4 ditambah 3, 7. 7 dibagi 2. 7 dibagi 2, yaitu sebenarnya kan 3,5 karena ini variabelnya integer, ini ditulis 3, begitu. Kemudian if data kan ini 5, apakah 5 ini lebih kecil dari variabel angka yang ada di indeks tengah yang indeksnya itu 3? Kita lihat 0, 1, 2, 3. Nah, ini kan sama. Jadinya ini tidak dijalankan, yang dijalankan itu else. Nah, else. Awal sama dengan tengah plus 1. Nah, ini awalnya menjadi 4. Kemudian kita cek. Akhir. 4 kan akhirnya. Apakah lebih besar sama dengan awal? Ya. Karena ini kan sama. Kemudian angka tengah. Angka tengah kan ini 5 kan. Kan ini tengahnya kan 3. Jadinya di indeks 3 kan ini mendapatkan nilai 5 dari variabel angka. Apakah 5 ini tidak sama dengan data? Kan ini salah, harusnya kan ini sama. Maka ini tidak diulang lagi dan kembali di if. Nah, ini kan angka tengah kan ini nilainya 5. 5 apakah 5 ini sama dengan 5? Nah, ini kan benar kan? Nah, maka dicetaklah ini data 5 ada pada indeks ke-3. Tuh, ini kan sama.
Data tidak ada pada indeks ketiga. Begitu. Semoga jelas ya materinya. Kalau belum jelas bisa ditanyakan lewat WA yang sudah dibagikan kelompok, kan itu sudah dibagi sama Kak Asan. Dari NIM sekian sampai sekian itu bertanyanya ke Asdo siapa, terus NIM sekian sampai sekian itu bertanyanya ke Asdo siapa, dan NIM sekian dan sekian bertanya ke Asdo siapa, begitu. Sekian dari materi pada hari ini, semoga bisa diterima dengan baik dan semangat belajar dan semangat mengerjakan tugas. Terima kasih.